Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Indo Petani Porang, channel yang selalu membahas dunia pertanian, khususnya industri perporangan yang ada di Indonesia. Oke sobat, pada kali ini sesuai dengan di judul, saya akan memberikan update harga bibit porang katak terbaru April 2021. Tanpa seperti biasa, tanpa perlu bicara panjang lebar dan basa-basi, bahwa harga bibit katak per April 2021 ini berkisar di antara harga 180 sampai 280. Bahkan ada juga yang sudah mencapai Rp300.000 per kilogram. Nah, ini bibit katak kisaran isi 100 sampai 200 atau 200 sampai 300 per kilonya. Sedangkan kalau ini bentuk biji katak isi 500 sampai 1000. Untuk yang biji katak stekan terkecil ini cocok untuk ditanam di media polybag, karena yang bibit terkecil ini baru bisa dipanen setelah 3 musim penanaman atau 3 tahun baru bisa dipanen. Sedangkan kalau katak yang super, yang besar seperti ini, isi 100 sampai 200, itu bisa 2 musim sudah bisa dipanen. Untuk rata-rata yang bibit katak seperti ini 2 musim itu bisa mencapai 5 sampai 6 kilo. Yang isi 100 sampai 200 itu rata-rata dalam 2 musim bisa menghasilkan umbi seberat 5 sampai 6 kilo. Sedangkan kalau yang bibit katak seperti ini, bibit katak terkecil ini 3 musim. Kalau 3 musim juga bisa menghasilkan 5 sampai 6 kilo dalam 3 musim, bisa menghasilkan 6 kilo umbi. Nah, ini bisa dilihat sendiri katak saya yang sudah kering. Ini sudah kering, sudah dalam masa karantina, dan ini di karantina seperti ini supaya tidak membusuk atau tidak berjamur. Jadi harga bibit di bulan April ini kalau dibandingkan bulan lalu atau bulan Maret itu sudah mengalami kenaikan, di mana bulan Maret itu harga masih 150 sampai 200, bisa lebih, tapi sekarang sudah bisa dibilang naik, dan ini kemungkinan akan naik lagi jika sudah mendekati musim penanaman atau bulan 9, bulan 10 nanti akan berada di puncak harga termahal dari bibit katak. Nah, untuk ini kondisinya sudah kering, sudah dijemur, dan tentunya untuk penyusutannya tidak terlalu signifikan karena ini sudah dalam keadaan kering maksimal. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar maupun WhatsApp saya, itu banyak yang bertanya kenapa harga bibit katak itu selalu mahal. Nah, tentunya kalau untuk naiknya harga itu dipengaruhi dari faktor supply and demand atau penawaran dan permintaan. Harganya semakin hari semakin mahal itu karena jumlah penawaran lebih kecil daripada permintaan. Seperti pada saat ini, di mana orang yang membutuhkan bibit itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang
menjual bibit, dan itulah yang menyebabkan harga bibit katak ini semakin melonjak. Dan itu semakin rasionya orang yang ingin membeli bibit ini semakin banyak dan penjualnya semakin sedikit, maka akan semakin mahal pula harganya. Jadi permintaan dan di harga itu selalu berbanding terbalik dengan permintaan dan penawaran. Bibit masih dibilang dalam harga yang masih murah jika dibandingkan dengan harga nanti saat sudah mendekati musim tanam. Tapi konsekuensinya kalau misalkan kita beli sekarang itu, kalau penyimpanannya salah, bibit akan berjamur dan juga akan membusuk. Dan konsekuensinya lagi, bibit juga akan mengalami penyusukan. Sedangkan kalau kita membelinya di mendekati musim tanam, yang jelas itu bibit sudah keadaan kering. Dan tetapi kalau kita membeli di mepet penanaman, yang jelas harga sudah sangat mahal. Nah, itu silahkan dipilih mau beli sekarang atau nanti. Sedangkan kalau bibit yang kering itu sebenarnya resikonya pembusukan itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan bibit yang masih baru diambil lalu dijual. Itu resiko pembusukannya sangat besar. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau untuk penyimpanannya itu bagaimana? Oke teman-teman, nanti saya akan perlihatkan penyimpanan bibit itu agar tidak busuk bagaimana. Oke, ini adalah penyimpanan bibit saya. Ini adalah bibit yang baru diambil dari kebun, lalu disortir, setelah itu dijemur untuk disimpan seperti ini. Jadi penyimpanannya itu dibuatkan rak-rak seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti sirkulasi udara akan masuk melalui sela-sela. Ini menggunakan bambu, akan masuk melalui sela-sela di bawahnya ini. Jadi kemungkinan akan aman. Ya, bukan kemungkinan. Jadi penyimpanan seperti ini berdasarkan pengalaman saya dari tahun-tahun sebelumnya itu aman dari pembusukan atau berjamur. Soalnya saya sudah dari tahun kemarin itu juga menggunakan cara seperti ini, itu aman. Nah, jadi seperti inilah solusi agar cara menyimpan bibit katak agar tidak membusuk. Nah, ini dibiarkan seperti ini sampai musim tanam, itu akan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, sekian dan terima kasih.